Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, jemaah zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang dirahmati oleh Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan Allah kepada kita, terutama sekali nikmat kesehatan dan nikmat keimanan, sehingga tidak ada suatu hal yang bisa menghalangi kita untuk datang ke masjid ini untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah, karena kita meyakini bahwa sholat berjamaah lebih tinggi nilainya dari sholat yang kita lakukan secara sendiri. Oleh sebab itu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kualitas ibadah kita pada siang hari ini lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah zuhur yang dirahmati oleh Allah, kita baru saja selesai mengantarkan saudara-saudara kita untuk duduk di lembaga legislatif, mulai dari kabupaten, kota, provinsi, dan pusat. Kemudian kita juga sudah memilih pimpinan bangsa atau pimpinan negara kita secara konstitusi. Bapak-bapak dan saudara-saudara kita itu sudah sah karena sudah dilantik dan dikukuhkan. Namun bapak-bapak ibu sekalian, sampai saat ini masih terjadi berbagai polemik, berbagai perdebatan di antara kelompok yang pro dan kontra, di antara kelompok yang berbeda pilihannya. Bahkan sampai-sampai kepada berbagai bentuk demo. Bahkan beberapa hari yang lalu masih berlangsung itu di Solo. Kemudian beberapa saat lagi, lebih kurang 1 bulan lagi, pemerintah kembali akan menggelar pilkada serentak seluruh Indonesia. InsyaAllah akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Maka pada saat ini adalah hari-hari dan waktu-waktu yang kalau kita lihat kelompok tim-tim antara tim A dengan tim B sudah mulai agak memanas di berbagai tempat, mungkin termasuk juga di daerah kita ini, saling menyudutkan, saling mencari-cari kelemahan
perbedaan pendapat, perbedaan sikap, perbedaan pilihan adalah romantika kehidupan yang itu biasa terjadi. Yang dilarang itu adalah jangan sampai perbedaan itu membawa kepada perpecahan, membawa kepada perselisihan, apalagi membawa kepada permusuhan. Nah, oleh sebab itu, bapak-bapak dan saudara-saudara jemaah zuhur yang dirahmati oleh Allah, pada tausiah singkat dan terbatas ini kami beri judul pentingnya merawat ukhuwah dalam kehidupan. Kalau kita berbicara masalah ukhuwah, masalah persaudaraan, bukanlah hal-hal yang sepele, bukanlah hal-hal yang perlu diabaikan. Ukhuwah adalah persoalan yang sangat luar biasa. Ukhuwah adalah persoalan yang sangat menentukan di dalam kehidupan ini. Bukan hanya sebatas pergaulan. Kalau ukhuwah ini tidak kita rawat, tidak kita pelihara, dia akan bisa menghancurkan kehidupan kita. Bahkan ibadah yang kita lakukan tidak akan ada arti sama sekali. Setaat apapun ibadah yang kita lakukan, ibadah sholat setiap waktu diiringi lagi dengan sholat sunat, berpuasa, bersedekah, berzakat, berulang kali kita menunaikan ibadah haji dan umrah. Tapi sepanjang ukhuwah tidak bisa kita pelihara, dia akan menggugurkan semua ibadah yang kita lakukan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya? Apa yang kita lakukan di tengah hiruk pikuknya persoalan-persoalan politik hari ini? Di tengah-tengah hiruk pikuknya persoalan-persoalan perdebatan antara kelompok yang pro dan kontra hari ini di dalam kehidupan berbangsa. Oleh sebab itu, marilah kembali kita simak firman Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini asbabun nuzulnya menjelaskan kepada kita karena berkait dengan peristiwa Abu Hindin ketika akan dinikahkan dengan seorang perempuan cantik dari Bani Bayadah, sehingga berkomentarlah orang-orang dari Bani Bayadah, "Ya Rasulullah, apakah mungkin gadis-gadis cantik kami ini dinikah dengan budak-budak?" Kemudian dalam peristiwa lain dijelaskan oleh Abu Muqaidah terkait dengan turunnya ayat ini adalah ketika Bilal bin Rabah diperintahkan oleh Rasulullah untuk naik ke Ka'bah dan mengumandangkan azan, maka berkomentar pula orang-orang Arab waktu itu, Muhammad tidak akan memilih orang yang akan mengumandangkan azan kecuali burung gagak yang hitam itu. Demikian di antara bentuk penghinaan, meremehkan dan merendahkan. Maka ketika itu turunlah firman Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat 13, ayat yang sudah sering dibacakan oleh para muballigh, ayat yang sudah sering kita dengar, ayat yang sudah cukup paham kita, tapi sulit untuk mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum
min sakarin wal unza wa ja'alnakum su'uban wa qabail lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, kata Allah, kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Dita'arafu, agar kamu saling mengenal. Penafsiran ayat ini sangat padat. Bukan hanya dilihat dari segi keturunan, bukan hanya dilihat dari segi kebangsawannya, bukan hanya dilihat dari segi status sosialnya, bukan hanya dilihat dari segi status ekonominya, kaya, miskin, berpangkat, rakyat biasa. Tapi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita dituntut, sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, kita tidak boleh meremehkan, kita tidak boleh melecehkan, kita tidak boleh menghina, apalagi sampai nanti kepada hal-hal yang akan bermuara kepada perpecahan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ayat ini menjelaskan apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah heterogennya kehidupan kita. Dilihat dari berbagai sisi, maka kita diperintah oleh Allah lita'arafu, untuk saling kenal mengenal, untuk saling memahami, sampai nanti setelah kita mengenal, kita memahami, sampai tuntutan Allah pada kita untuk saling tolong menolong di dalam kehidupan ini. Karena Bapak Ibu sekalian, saya menyaksikan sendiri di salah satu komplek di Kota Padang ini sudah puluhan tahun tinggal di suatu komplek, tidak ada orang yang kenal, tidak ada orang yang kenal Pak, dan dia juga tidak mau mengenal. Nah, inilah Bapak sekalian, sehingga beberapa waktu yang lalu ada keluarganya yang meninggal, nggak ada orang yang tahu siapa yang meninggal keluarga saya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ini perlu kita sikapi, karena seperti yang kami katakan tadi, sebaik apapun, sehebat apapun, setaat apapun ibadah yang kita lakukan, apabila ukhuwah itu sudah terganggu, apalagi ukhuwah itu cacat, jangan diharap Bapak Ibu sekalian ibadah yang kita lakukan itu akan diterima oleh Allah. Bahkan malaikat sendiri pun ikut mendoakan, jangan diterima amal ibadah orang yang tidak berbaik-baik di antara samanya. Ya Allah, jangan diterima amal ibadah suami istri yang tidak berbaik-baik dalam rumah tangganya. Ya Allah, jangan diterima amal ibadah anak yang durhaka pada kedua orang tuanya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin berbahagia, makanya ajaran Islam melihat, memberikan indikasi yang sesungguhnya. Kalau memang kita ingin dikatakan sebagai muslim yang sesungguhnya, maka di situ dijelaskan oleh Allah di dalam hadis yang populer yang setiap saat kita ketahui, al-muslimum man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seseorang muslim itu baru bisa dinilai, baru bisa dikatakan dia sebagai muslim yang sesungguhnya, yang sebenarnya, apabila tutur katanya bisa menyelamatkan orang lain, apabila tutur katanya didengar oleh orang sejuk dan damai. Wayadihi, apabila diberi dia kesempatan, diberikan kekuasaan, diberikan wewenang, dengan kekuasaan dan kewenangan itu dia bisa membantu saudara-saudaranya. Dalam hadis lain dikatakan lagi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya. Siapa yang beriman
kepada Allah dan hari akhir, yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kata Rasulullah, falyasil rahimah, maka rawatlah ukhuwah itu, maka perbaikilah silaturahmi itu, jangan sampai dirusak. Ada yang hebat lagi di atas itu, Bapak Ibu sekalian, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman di antara kamu sebelum kamu mampu mencintai, mengasihi saudara-saudaramu. Ukurannya apa? Ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana kamu mencintai, menyayangi dirimu sendiri. Ini luar biasa. Membantu orang, menyayangi orang, menolong orang, indikasinya adalah diri kita. Ini yang sulit. Ini sangat berat Bapak Ibu sekalian. Tapi inilah ajaran Islam yang sesungguhnya, bahwa ukhuwah, bahwa silaturahmi menciptakan kerukunan hidup yang harmonis di tengah-tengah kehidupan kita, sangat menentukan. Karena sampai hari ini Bapak Ibu sekalian, saya pernah beberapa waktu yang lalu pulang kampung. Ini sudah puluhan tahun saya coba untuk menyelesaikan, tidak bertegur sapa. Padahal ini adalah keluarga tidak bisa diperbaiki. Persoalan-persoalan sepele, tidak berteguran sampai kepada dendam yang berlangsung sepanjang masa Allah. Dia masih sholat, dia masih beribadah, sholat dilakukan, puasa. Bahkan baru-baru ini dia juga sudah berangkat umrah, tapi tidak mau berbaik-baik di antara semuanya. Makanya Bapak dan saudara-saudaraku, hal ini adalah sangat dibenci oleh Allah, sangat dimarahi oleh Allah. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan, isnani la yunsuru ilaihima yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, ada dua golongan, ada dua kelompok nanti di hari kiamat. Jangankan ibadahnya yang akan dinilai oleh Allah, jangankan ibadahnya yang akan diterima oleh Allah, melihat saja Allah tidak mau. Man hiya ya Rasulullah? Siapa dua golongan itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjelaskan, yang pertama kata Rasulullah, qati'ur rahmi, orang yang memutuskan silaturahmi, orang yang tidak berbaik-baik di antara sesamanya. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Wajarus, orang yang tidak berbaik-baik dengan tetangganya atau tetangga yang busuk hati. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, demikian hebatnya persoalan ukhuwah, demikian hebatnya persoalan pergaulan yang oleh ajaran agama jangankan terputus, cacat saja tidak boleh. Oleh sebab itu Rasulullah senantiasa memberikan contoh kepada kita. Rasulullah bukan hanya sekadar memberikan maaf kepada orang-orang yang senantiasa menyakiti hati beliau, orang-orang yang senantiasa berniat untuk membunuh beliau. Bukan hanya sebatas memaafkan, bahkan Rasulullah di tempat-tempat yang doa mustajab, Rasulullah berdoa, ya Allah, ampuni semua dosa orang-orang yang selalu berbuat jahat kepadaku, masukkan dia ke dalam surgaku. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaah zuhur yang dirahmati oleh Allah, kaji inilah kaji yang berulang, kaji yang sudah senantiasa disampaikan dan kita ketahui, tapi ternyata ukhuwah adalah persoalan yang sangat mendasar. Persatuan adalah sangat yang mendasar. Kehidupan yang harmonis dimulai dari rumah tangga, masyarakat,
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah hal-hal yang sangat prinsip dalam kehidupan ini. Kalau memang kita ingin tidak bermasalah di kemudian hari, kalau kita ingin selamat di dalam perjalanan kehidupan kita ini sampai kepada batas waktu yang sudah ditentukan oleh Allah, kalau kita ingin selamat nanti hidup di akhirat kelak, kita dimasukkan oleh Allah kepada orang dan kelompok manusia pilihan dan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Inilah yang menjadi harapan kita bersama. Semoga tausiah singkat ini akan menambah keyakinan dan keimanan kita dalam memelihara ukhuwah, dalam memelihara pergaulan kita. Kalau seandainya selama ini masih ada pergaulan kita yang rusak, ada hubungan kita dengan saudara-saudara kita yang masih belum kita selesaikan, mulailah hari ini mari kita bersihkan jiwa kita. Mari kita saling memberi dan minta maaf kepada saudara-saudara kita. Kalau memang kehidupan kita adalah sebuah kehidupan yang menjadi dambaan kita bersama. Penyamaaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.